Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi hari ini dalam acara renungan di bawah naungan Al-Quran bersama Ustaz Husein Alatas. Alhamdulillah kami sudah berada di studio. Sini juga ada Atef Setiabudi dan Anis Mualim. Kita akan mengangkat tema bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah. Seperti apa nanti akan diuraikan oleh Ustaz Husein Alatas. Salam Ustaz Husein. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai seperti biasa membaca Al-Fatihah dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah kita sudah baca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam memahami apa-apa yang diuraikan oleh guru kita Ustaz Husein Alatas. Kepada Ustaz Husein kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Wa lakal syukru ya Rabbana ala jami'i ni'amik saghiriha wa kabiriha zahiriha wa batiniha ma na'lamuha wa ma la na'lamuha. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Wassalamu alaikum ayyuhal ikhwatul mu'minun wal mu'minat wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'an. Wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini kembali kita berjumpa, berkumpul di bawah naungan Al-Quran, kitab suci yang Allah turunkan yang penuh dengan rahmat keberkahan. Begitu pula syifa, penyembuh dari berbagai macam penyakit yang terdapat dalam dada kita. Juga di dalamnya terdapat petunjuk yang langsung datang dari sisi Allah. Furqan, pemisah di antara yang hak dan yang batil. Siapa yang mengalami kebingungan dalam menentukan mana yang hak, mana yang batil? Al-Quran menangani masalah ini, menjelaskan dengan sejelas-jelasnya. Maka segala puji bagi Allah atas hidayahnya untuk kita semua yang menerima anugerah yang tak terhingga ini. Memberikan petunjuk kepada kita untuk menjadi hamba-hambanya yang beriman. Semoga keimanan senantiasa mendampingi kita hingga kita mengakhiri hidup kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, Rasulnya, dikumpulkan di hari mahsyar nanti dalam keadaan betul-betul muslimin, mukminin. Nikmat iman ini merupakan nikmat yang membuat kita mengenali arti hidup kita, mengenali dari mana kita berasal,
kemana kita akan pergi, untuk apa kita hidup dalam kehidupan dunia ini, bagaimana kita hidup dengan benar, sejalan dengan tujuan yang ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak menciptakan langit bumi kita semua dalam rangka bermain-main, tapi dalam rangka menguji kita. Apakah kita termasuk dari hamba Allah yang bersyukur? Apakah kita termasuk dari hamba Allah yang ingkar? Siapa-siapa yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti orang yang betul-betul memahami apa yang harus dilakukan dalam hidup ini kepada Tuhannya. Bersyukur kepada Allah merupakan puncak dari makarim al-akhlak, puncak dari pekerti yang luhur. Seorang hamba apabila Allah anugerahkan kepadanya bersyukur kepada Allah, berarti dia merupakan hamba yang benar-benar beruntung. Hamba-hamba yang dimuliakan Allah, hamba-hamba yang selalu dalam kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nikmat Allah akan terus bertambah sebagaimana janji Allah. Dalam surat Ibrahim Allah berfirman melalui lisan Musa. Artinya diumumkan pada masa Nabi Musa, begitu juga melalui lisan Nabi kita Muhammad SAW dalam kitab suci Quran. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kalian bersyukur, aku benar-benar akan menambahkan kalian dari nikmat-nikmatku. Aku akan menambahkan nikmat-nikmatku untuk kalian. Ini janji Allah. Apabila kalian bersyukur kepada Allah, kalian tidak akan dirugikan, bahkan kalian akan diuntungkan. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi kalau kalian ingkar, maka sesungguhnya azabku amat pedih. Azab tidak akan menimpa orang-orang yang bersyukur pada Allah, tapi azab akan mengenai orang-orang yang ingkar kepada Allah. Allah yang menciptakan dirinya. Allah yang melimpahkan nikmat karunia atas dirinya. Allah yang menempatkan dirinya sebagai Tuhan di muka bumi, sebagai khalifah yang mengemban amanat. Allah sediakan yang terdapat di bumi, bahkan mataharinya, bulannya, untuk melayani dirinya. Allah juga yang menguapkan butiran-butiran air, hujan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyaringnya dari lautan yang asin. Kemudian memerintahkan angin untuk mendistribusikan butiran-butiran hujan tersebut ke daerah yang Allah perintahkan. Tanpa satu peser pun kita mengeluarkan uang untuk membayarnya. Coba seandainya Allah menarik dari kita bayaran sebagaimana yang dilakukan oleh hadirin sekalian, pemerintah dari mereka-mereka yang menerima saluran air yang tidak sejernih air yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum lagi juga distribusinya yang amat mahal. Coba dibayangkan berapa yang kita harus keluarkan. Tapi Allah sediakan kebutuhan kita yang begitu vital tanpa mengeluarkan satu peser pun biaya. Mataharinya bersinar, memberikan kehangatan dan cahaya. Berapa yang kita keluarkan sebagai imbalan? Bandingkan dengan tarif listrik yang diambil oleh negara dari kita semua. Bandingkan penerangan Allah yang meliputi sekian luas dari bumi kita. Kemudian di saat di malam hari, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keteduhan, ketenangan bagi kita untuk dapat beristirahat. Siapa yang memutar bumi pada sumbunya, melakukan rotasi selama 24 jam, hingga malam silih berganti dengan siang. Di siang hari kita bekerja, di malam hari kita beristirahat. Nikmat hidayah petunjuk yang Allah berikan. Akal, ilmu pengetahuan yang Allah ajarkan kepada kita.
Kita berhutang dengan seluruh hidup kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita bersyukur kepadanya, maka kita akan mendapatkan ridha dari Allah. Kita akan mendapatkan hidayah petunjuknya. Kita juga akan mendapatkan sambutan yang hangat dan mesra karena kita menghargai nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kita bertanya, Mas Krisna, apa yang dimaksudkan dari kata syukur? Karena sering kali kita jumpai orang mengadakan syukuran tapi dengan bermaksiat kepada Allah. Mengundang teman-teman, kerabat untuk datang, beriforia, bersenang-senang dalam kemaksiatan kepada Allah. Apakah ini yang dinamakan syukuran? Sama sekali tidak. Para ulama memberikan definisi syukur yang amat indah. Mereka mendefinisikan kata syukur zuhuru athari ni'matillah ala lisani abdihi thana'an wa i'tirafa wa ala qalbihi syuhudan wa mahabbata wa ala jawarihihi ta'atan wa qiyada. Definisi yang amat indah dipetik dari apa? Dari keterangan-keterangan Al-Quran. Apa maksud definisi ini? Itu zuhur athari ni'matillah ala lisani abdihi thana'an wa i'tirafa. Yaitu nampaknya athar nikmat Allah. Jadi terlihat dan nampak athar dari nikmat-nikmat Allah. Dampak dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala ala abdih, ya, pada hamba Allah, thana'an wa i'tirafa. Melalui apa? Melalui pujian dan pengakuan. Jadi nampaknya, terlihatnya, ya, nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala melalui lisan seorang hamba, thana'an wa i'tirafa, melalui puja-pujinya. Begitu pula pengakuannya atas nikmat Allah. Lidahnya selalu menyebutkan nikmat Allah dimanapun dia berada. Dimanapun dia berada, apapun yang dirasakan dari nikmat Allah, baik melalui pandangannya, melalui pendengarannya, melalui juga lisannya. Ketika dia menyaksikan nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan padanya melalui anak-anaknya, melalui rezeki yang Allah curahkan, melalui kesehatan, melalui hidayah, selalu dia menyebut dan mengulang nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Hendaknya kamu selalu mengingatkan diri kamu akan nikmat Allah. Bahkan di saat seorang memuji kelebihan-kelebihan yang Allah berikan pada kamu, dia mengatakan Masya Allah, la quwwata illa billah, alhamdulillah, wasyukrulillah. Jadi salah satu makna syukur adalah zuhur ni'matillah ala lisani abdihi thana'an wa i'tirafa. Itu nampaknya munculnya dampak dari nikmat-nikmat Allah yang diungkapkan melalui lisannya dalam bentuk pujian dan pengakuan. Dia tidak mengklaim semua nikmat ini untuk dirinya, tapi dia kembalikan semua kepada Allah. Baik dia sendiri, selalu dia bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, lakal hamdu wa lakas syukur. Di tengah-tengah jamaah yang selalu disebut dan diingat adalah nikmat Allah. Setiap kali dia menyebutkan nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya, kepada keluarganya, juga kepada umatnya, tak lupa dia menyebutkan nama Allah. Bukan menyebutkan kebesaran manusia, bukan menyebutkan anugerah mereka, tapi selalu yang disebut dan diingat nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apabila seorang hamba selalu betul-betul menyebutkan nama Allah, mengembalikan nikmat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengakui bahwa dirinya tidak memiliki daya, upaya maupun kekuatan untuk meraih dan menerima semua itu melainkan dengan izin Allah,
Maka salah satu ungkapan syukur telah apa? Telah dilakukan oleh hamba tersebut. Nah, kemudian ungkapan yang lain, wa ala qalbihi syuhudan wa mahabbata. Kemudian dalam hatinya penuh dengan apa? Penuh dengan kesaksian dan juga kecintaan. Jadi bukan hanya lisan menyebut, tapi hati sama sekali tidak menyaksikan hal tersebut, tapi apa yang diungkapkan dengan lisannya dari puja-puji dan pengakuan, semua itu sebetulnya melambangkan akan kesaksian hatinya dan juga kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ungkapan berikutnya, wa ala jawarihi ta'atan wa qiyada. Dan terlihat syukurnya pada anggota badannya dengan ketaatan dan ketundukan. Tidak mungkin orang bersyukur akan menjadi orang yang menentang, membangkang apa-apa yang Allah perintahkan. Akan melakukan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Dia akan betul-betul buktikan syukurnya melalui lisan, melalui juga kecintaannya kepada Allah yang diiringi dengan ketaatan, ketundukan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga pengakuan bahwa dirinya tidak akan mampu sama sekali bersyukur kepada Allah sebagaimana mestinya. Ini yang diucapkan Nabi kita, subhanaka la nuhsi tsana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Segala puji bagi Engkau ya Allah, kami tak mampu untuk menghitung, untuk menyebutkan nikmat-Mu sebagaimana mestinya. Setiap kali kita menyebutkan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, memujinya, akan datang tambahan yang lebih besar dari nikmat Allah. Hingga kapan kita akan mampu untuk menghitung nikmat Allah? Status kita sebagai khalifah yang ditempatkan di muka bumi, dilayani oleh makhluk-makhluknya di muka bumi ini, bagaimana kita bersyukur kepadanya? Maka jangan pernah kita membanggakan amal kita di hadapan Allah. Kalau kita menyadari akan nikmat-nikmat Allah yang begitu besar yang Allah tuangkan atas kita, kita akan malu untuk menyebutkan amal kita yang tidak berarti, yang tidak mendatangkan manfaat untuk Allah, tapi semuanya kembali kepada kita semua. Hingga Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian akan menghitung nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalian tak akan mampu untuk menghitungnya. Innal insana lazalumun kafar. Sungguh manusia kebanyakan ini betul-betul amat zalim. Amat aniaya. Yang dianiaya dirinya dengan dia ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang dianiaya sebetulnya bukan orang lain, tapi dirinya. Dia menganiaya dirinya dengan keingkaran yang membuat rahmat Allah, nikmatnya terputus daripadanya. Yang membuat cahaya yang menerangi jiwanya meninggalkan dirinya. Berada dalam kegelapan, kesempitan, kesusahan. Sedangkan jalan kembali ke dalam kemuliaan dan keterangan hanya dengan bertaubat dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang bertaubat memperbaiki dirinya, orang-orang yang tahu jalan yang harus ditempuh. Dia tidak menyombongkan diri setelah dia melakukan perbuatan dosa jauh dari Allah. Dia menyadari dirinya dalam keadaan tersesat. Dia bergegas-gegas kembali kepada Allah, memohon ampun padanya, menyadari bahwa dirinya selama ini telah lupa lalai dalam menjalankan kewajibannya pada Allah. Padahal semua itu untuk kebaikan dirinya. Kita menyaksikan bagaimana Sulaiman alaihi salatu wassalam, Mas Krisna. Sulaiman orang yang dianugerahkan berbagai macam nikmat Allah dan kemuliaan. Tapi dia tidak lupa seperti keadaan sebagian orang-orang yang diberikan kedudukan, jabatan, dan kebesaran. Begitu dia menerima anugerah tersebut, ternyata tidak membuat dirinya tunduk, malah membuat dirinya ingkar dan lupa kepada Allah. Sulaiman sebagaimana yang kita telah dengarkan dari Al-Quran.
Satu hari berkata kepada para pemuka negerinya dari kalangan jin dan manusia. Bukan hanya kalangan manusia, tapi dari kalangan jin juga berkumpul bersama-sama. Sulaiman berkata kepada mereka, ayyukum ya'tini bi arsyiha qabla an ya'tuni muslimin. Siapa di antara kalian yang akan membawa singgasana Balqis ke hadapanku sebelum Balqis bersama kaumnya datang beriman kepadaku? Ayyukum ya'tuni bi arsyiha qabla an ya'tuni muslimin. Qala ifritun minal jin ana atika bihi qabla an yartadda qabla an taquma min maqami. Mereka satu jin yang terpandai di antara mereka yang unggul berkata, ana atika bihi qabla an taquma min maqami. Saya akan membawa singgasana Balqis sebelum kau meninggalkan majelis kamu maqam. Tahu-tahu salah seorang manusia yang dianugerahkan ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari kitabnya berkata, wa qala alladhi indahu ilmun minal kitab ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfu. Seorang manusia yang dianugerahkan pengetahuan oleh Allah melalui kitabnya berkata, saya akan membawa ke hadapan kamu singgasana Balqis sebelum kamu mengejapkan matamu, sebelum mata kamu berkedip. Jarak yang begitu singkat, tahu-tahu Sulaiman menyaksikan singgasana Balqis berada di hadapannya. Ketika Sulaiman menyaksikan hal ini, dia tidak lupa kepada Allah. Qala hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Sungguh ini merupakan karunia Tuhanku untuk menguji aku. Dia sadar bahwa ini merupakan ujian dari Allah. Untuk menguji aku, aashkuru am akfur, apakah saya termasuk dari orang yang bersyukur? Apakah saya tergolong dari orang yang ingkar? Sulaiman ketika menyaksikan nikmat ini dia tersadar. Hatinya betul-betul penuh dengan luapan rasa syukur. Begitu pula kedekatannya kepada Allah semakin dekat. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana pelajaran yang Allah ajarkan kepada kita melalui kisah Sulaiman. Walaupun nampak sepintas merupakan hal yang mudah bagi orang yang tidak memahami cobaan hidup ini dan tipu daya syaitan. Begitu diberikan nikmat, ternyata orang tersebut lupa kepada Allah. Dia mengklaim semua itu merupakan hasil usahanya. Sebagaimana yang diucapkan oleh Qarun ketika dia diingatkan oleh kaumnya untuk tidak menyombongkan diri, untuk selalu ingat kepada Allah, berbekal dengan apa yang Allah berikan dari dunianya dan berbagi, berbuat kebajikan terhadap sesamanya sebagaimana Allah telah berbuat kebajikan kepadanya. Dia mengatakan qala innama utituhu ala ilmin indi. Dia mengatakan bahwa saya dapatkan semua ini dengan usaha saya, dengan jerih payah saya. Tidak ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi di saat seorang menyadari bahwa semua nikmat yang ada padanya adalah anugerah karunia dari Allah, niscaya dia akan merasa malu untuk menyombongkan diri. Selalu lisannya akan memuji Allah, bersyukur kepadanya. Hatinya juga penuh dengan kesaksian dan kecintaan atas semua ini. Begitu pula anggota badannya, sikapnya dalam hidup ini penuh dengan ketundukan kepatuhan. Ini yang Allah inginkan dari kita. Allah tidak menginginkan kita bekerja untuk menghasilkan rezeki bagi Allah. Allah tidak menuntut dari kita untuk melakukan sesuatu yang membawa manfaat bagi Allah. Semuanya kembali kepada kita. Oleh karena itu Allah berfirman, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wa la takfuru. Hendaklah kalian selalu mengingat aku. Aku akan selalu mengingat kalian. Washkuruli wa la takfurun, bersyukurlah kepadaku. Wa la takfurun, dan jangan kalian ingkar. Hendaklah basahi lisan kita dengan puja-puji kepada Allah. Hati kita juga betul-betul
dengan penuh renungan menghasilkan kesaksian kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melebihi kecintaan kita kepada selainnya. Karena semua nikmat yang Allah berikan pada kita, semua berasal dari Allah. Begitu juga hendaknya dalam hidup ini kita betul-betul berupaya berjuang untuk mematuhi perintah Allah, menjauhi larangannya yang manfaatnya akan kembali kepada kita semua. Washkuru li wa la takfurun, bersyukurlah kepadaku dan jangan kalian ingkar. Allah menjelaskan pada kita tujuan dari penciptaan kita juga untuk menguji kita apakah kita bersyukur, apakah kita ingkar. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin faja'alnahu sami'an basira. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Sungguh kami telah menciptakan manusia dari sperma yang membuahkan telur. Lalu kami jadikan dia sebagai manusia yang sempurna, berakal, berpikir, memiliki pendengaran. Begitu juga penglihatan yang membuat dirinya dapat menjalani hidup ini dengan melaksanakan tugas-tugas yang Allah amanatkan kepadanya. Imma syakiran wa imma kafura. Inna hadainahu sabil. Sungguhnya kami telah menunjukkan jalan baginya dengan akal yang Allah berikan kepadanya, dengan ilmu yang Allah ajarkan, dengan kitab yang Allah turunkan dan Rasul yang diutus. Imma syakiran wa imma kafura. Nah, di antara mereka ada yang bersyukur, ada pula yang ingkar. Yang ingkar tidak akan merugikan Allah. Allah akan biarkan dia memilih jalannya. Tapi dalam perjalanan hidup ini Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meninggalkan dirinya. Begitu pula di hari akhir nanti. Sedangkan yang bersyukur kepada Allah, Allah akan selalu mendampinginya, menaungi dirinya dengan naungannya, melimpahkan rahmatnya, menunjukkan jalannya, dan menerangi kehidupannya. Dia akan menjadi orang-orang yang betul-betul berada dalam naungan Allah, yang terbebas dari ketakutan dan kesedihan. Orang yang bersyukur adalah waliullah, orang yang menjadi wali Allah. Artinya orang yang menjadikan Allah sebagai tambatan hidupnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menaungi dan melindunginya. Dia betul-betul menjadikan kehidupannya, baik ucapannya, baik itu perhatiannya, semua betul-betul sepenuhnya tertuju pada Allah. Amal-amalnya pun dilakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kehidupan rumah tangganya penuh dengan ungkapan syukur. Dalam usahanya, dalam mencari nafkahnya juga merupakan amal yang mengungkapkan syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai kepada kecondongan seninya pun yang dipilih adalah seni-seni yang semuanya merupakan ungkapan syukurnya kepada Allah. Oleh karena itu, seni-seni yang menjauhkan seseorang dari Allah tidak akan menjadi pilihannya. Dia akan merasa jijik dan menjauh daripadanya. Ya, semuanya betul-betul tumbuh dari imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga ungkapan syukurnya kepadanya. Nah, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang diterangkan Al-Quran kepada kita semua, bahwa syukur ini akan kembali manfaatnya kepada kita. Wa man syakar fa innama yashkuru li nafsi. Siapa yang bersyukur, syukurnya akan kembali untuk dirinya. Allah Maha Kaya, tak butuh kepada kita, tak butuh juga kepada usaha kita, tak sama sekali butuh kepada manfaat-manfaat yang kita berikan untuk Allah. Tapi semua amalan-amalan yang kita lakukan, dari amalan soleh dengan mengharapkan ridha Allah, semua manfaatnya, rahmatnya, keberkahannya, cahayanya kembali kepada kita semua. Sebagaimana yang pernah kita sampaikan dalam kajian akhlak bersama Allah. Karena agama ini merupakan akhlak.
akhlak bersama Tuhan kita, akhlak bersama kedua orang tua kita, akhlak bersama Rasul yang membawa risalah dari Allah, akhlak bersama anak-anak kita, akhlak bersama pasangan kita, akhlak bersama manusia, akhlak bersama alam. Ini merupakan tuntunan-tuntunan yang langsung ditangani Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya dan dibuktikan, dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupannya. Oleh karena itu, keimanan seseorang, ketakwaannya dilihat dari akhlaknya. Bukan dilihat dari statusnya, bukan dilihat dari nasabnya, bukan dilihat dari kekayaan maupun kedudukan. Oleh karena itu, Bilal ibn Rabah, Salman al-Farisi, Khabbab ibn al-Arab, begitu juga Suhaib ar-Rumi, walaupun bukan dari kalangan pemuka Quraisy, tidak memiliki hubungan darah langsung dengan Nabi kita, tapi mereka orang-orang yang berkedudukan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, Abu Lahab paman Nabi, Abu Jahal juga memiliki hubungan darah dengan beliau karena sama-sama bangsa Quraisy. Al-Walid ibn al-Mughirah, Umayyah ibn Khalaf. Kemana perginya mereka? Mereka telah menjatuhkan diri mereka, telah merendahkan martabat mereka dengan keingkaran mereka kepada Allah. Maka barang siapa yang ingin meraih kedudukan yang mulia di sisi Allah, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur mudah diucapkan, tapi membutuhkan perjuangan untuk betul-betul kita dapat melaksanakan apa-apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan kepada kita, wa qalilun min ibadiyas syakur, dan sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Maka ungkapan syukur kita yang pertama kita harus lakukan, menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai tujuan, pegangan, tambatan hidup kita. Kita menyembahnya, tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Dan dalam hidup ini kita mengambil pedoman hidup kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. La syarikalah, tiada sekutu baginya. Kecintaan kita kepada selain Allah di bawah pengawasan kecintaan kita kepada Allah. Karena kalau kita mencintai sesuatu terlepas dari Allah, kecintaan kita kepada selainnya akan merusak kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita mencintai sesuatu, mentaati sesuatu karena Allah, maka kecintaan kita selalu dalam pengawasan dan bimbingan Allah. Kita beriman kepada Rasul, mentaatinya karena iman kita kepada Allah dan ketaatan kita kepadanya. Mentaati Rasul, mencintai Rasul, mengikuti petunjuknya adalah bukti iman kita pada Allah. Sebagaimana firman Allah, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhbibkumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan bila kalian cinta kepada Allah, buktikan cinta kalian dengan mentaati aku. Niscaya Tuhan kalian akan mencintai kalian, mengampuni dosa-dosa kalian. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Begitu juga kita menjadikan orang-orang yang beriman sebagai wali kita, teman kerjasama kita, teman seperjuangan kita yang kita percayai, juga karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapa yang meninggalkan Allah, meninggalkan Rasulnya, meninggalkan saudara-saudaranya yang beriman, menggantikan dengan lainnya, maka mereka orang yang akan terkena laknat murka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang tidak akan mendapatkan rahmatnya di dunia maupun rahmatnya di hari akhirat. Tapi mereka yang menjadikan Allah sebagai tujuan hidupnya, sebagai pegangannya, sebagai sandaran dan tambatannya, mereka orang-orang yang benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kembali ikhwan akhwat kita ulangi bahwasannya definisi syukur itu sebagaimana yang diungkapkan oleh para ulama dengan memetik keterangan-keterangan Al-Quran.
zuhur athari ni'matillah ala lisani abdihi thana'an wa i'tirafan. Itu terlihatnya nikmat Allah Subhanahu wa taala melalui lisan hamba-hambanya dalam ungkapan pujian, dalam ungkapan betul-betul syukur yang tak terhingga pada Allah. Wa ala qalbihi syuhudan wa mahabbata, dan dari hatinya terlihat ungkapan betul-betul kecintaan kepada Allah. Bagaimana dia tidak mencintai Allah padahal Allah yang memberikan dia segala-galanya. Kesaksian dan kecintaan. Wa ala jawarihi ta'atan wa qiyada, dan anggota badannya, sikapnya, hidupnya betul-betul penuh dengan ungkapan ketundukan dan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar bersenang-senang, mengadakan syukuran, mengundang penceramah, membaca Al-Quran, tapi setelah itu melakukan kemaksiatan. Ini merupakan permainan yang mempermainkan Allah Subhanahu wa taala, mencampur di antara yang hak dan yang batil. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita betul-betul untuk dapat bersyukur kepada Allah dengan menempatkan Allah dalam hidup ini dalam kedudukan yang paling utama. Sebagaimana yang Allah perintahkan, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirt wa ana awwalul muslimin. Dan kita betul-betul mematuhi Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan risalah yang beliau bawa, menjadikan dia tauladan dalam hidup kita. Yang bertentangan dengan tauladan beliau, kita menolak dengan tegas. Karena Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sedangkan yang kita percaya sebagai teman perjuangan kita dalam hidup ini hanyalah orang yang beriman, yang memiliki tujuan yang sama. Mereka-mereka yang betul-betul berjalan di jalan Allah, menaburkan rasa aman dan rahmat bagi orang di sekelilingnya, dan tidak melakukan kerusakan di muka bumi, dan tidak pula menyombongkan diri. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita, kelalaian kita selama ini dalam bersyukur pada Allah. Allah tuangkan dalam hati kita betul-betul kecintaan yang sedalam-dalam, yang setinggi-tingginya, yang sebesar-besarnya teruntuk Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan pada Rasulnya semata-mata karena Allah. Begitu pula kecintaan terhadap orang-orang yang beriman dan beramal dalam hidup ini juga sebagai ungkapan cinta kita, syukur kita kepada Allah. Demikianlah ikhwan akhwat yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, alhamdulillah Ilwan dan akhwat, kita telah dengarkan tadi tentang bersyukur kepada Allah. Bagaimana sikap kita ya, udah dijelaskan oleh Ustaz Husain Alatas. Ustaz ya, kalau misalnya ada orang bersyukur lalu dia menggunakan anak yatim, lalu dia pergi ke tempat-tempat musibah untuk membagi rezekinya, itu apakah betul Ustaz? Semua amalan ya, yang kita lakukan karena Allah, dan amalan tersebut merupakan amalan yang dicintai Allah, berarti kita melakukan satu perbuatan sebagai ungkapan syukur kita pada Allah. Amal apa saja yang Allah cintai, kita lakukan dengan mengharapkan ridha Allah, berarti itu merupakan ungkapan syukur kita kepada Allah. Kebaktian kita pada ayah ibu karena Allah, mentaati perintahnya, syukur. Bersikap mulia pada kerabat dan orang-orang yang membutuhkan juga syukur. Begitu juga kita mengajak kepada yang ma'ruf, syukur. Mencegah dari yang mungkar, merupakan syukur. Jadi apa saja yang kita lakukan dari amalan-amalan soleh dengan mengharapkan ridha Allah adalah syukur. Sedangkan sebaliknya, kita melakukan amalan-amalan yang tidak dicintai Allah, yang dimurkai Allah, ini merupakan ungkapan ingkar kita kepada Allah. Kita durhaka pada ayah ibu kita juga merupakan sikap ingkar pada Allah, karena bertolak belakang dengan perintah Allah. Kita mempersekutukan Allah, merupakan keingkaran yang betul-betul amat dahsyat di antara semuanya.
Begitu juga kita bersikap riya, beramal bukan untuk Allah. Padahal semua fasilitas amal tersebut datang dari Allah. Tapi kita beramal bukan untuk Allah, tapi bermuka-muka di hadapan manusia juga sebagai perbuatan ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana orang yang mendapat rezeki lalu dia menyesali, benar kok cuma segini gitu. Itu apa juga termasuk yang sikap yang tidak bersyukur. Orang-orang yang diberikan nikmat karunia tidak merasa puas dengan nikmat yang Allah berikan, berarti apa? Dia telah membatasi nikmat Allah atas dirinya. Tapi di saat dia bersyukur, maka dia membuka pintu rezeki dan nikmat yang lebih besar. Karena Allah berfirman tadi, kalau kalian bersyukur, aku akan tambahkan. Tapi di saat kalian ingkar, maka azabku akan amat pedih betul-betul bagi mereka yang ingkar. Jadi syukur ini sebetulnya akan membuat nikmat Allah Subhanahu wa taala terbuka semakin luas bagi kita. Tapi di saat kita menghadapi nikmat kita menggerutu, tidak merasa puas, berarti kita menutup pintu rezeki dari kita semuanya. Dengan sendirinya ini merupakan bahagian dari keingkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hubungan dengan manusia dengan misalnya mendapat nikmat lalu mengucapkan terima kasih tapi dia kurang bersyukur kepada Allah? Dia menerima kebaikan dari manusia. Dia berterima kasih. Ingat jasa kebaikan atasannya atau tempat dia bekerja atau pejabat yang mengangkat dirinya. Tapi dia melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Di saat dia tegur, dia mengatakan apa? Hati saya berat. Karena kebaikan yang diberikan kepadanya. Dia mengangkat saya. Dia membuka jalan buat saya. Dia lupa bahwa apa yang dilakukan orang tersebut tanpa izin Allah tidak akan terjadi. Seharusnya syukurnya kepada Allah yang akan membebaskan dirinya dari apa? Dari eksploitasi sesama manusia terhadap dirinya. Kalau dia betul-betul bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kalau dia menerima kebaikan dari seseorang, dia akan ingatkan orang tersebut di saat orang tersebut lupa kepada Allah. Saya berterima kasih atas kebaikan kamu, maka saya ingin membalas kebaikan kamu dengan mengatakan ittaqillah, bertakwalah pada Allah, kembali kepada Allah. Agar kamu mendapatkan kemuliaan yang lebih besar daripada apa yang kamu terima. Dijauhkan juga dari hal-hal yang bakal menjerumuskan kamu dalam penyesalan. Jadi, menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai tambatan pegangan tujuan hidup kita ini akan membersihkan jiwa kita dari perasaan apa? Dari perasaan ketergantungan terhadap sesama makhluk. Karena kita kan makhluk saling membutuhkan. Betul enggak? Tapi bagaimana kita jumpai sebagian orang melakukan pelanggaran, melakukan perbuatan maksiat, waktu ditanya dia mengatakan saya enggak enak. Karena dia terlalu baik terhadap saya. Lalu coba kamu tanya pada Allah, bagaimana kebaikan Allah terhadap diri kamu? Orang yang kamu syukuri itu hanya memberikan sedikit kebaikan, tapi seluruh kehidupan kamu, bahkan jantung kamu diberdenyut, organ tubuh kamu bekerja, semua dengan apa? Dengan kekuasaan Allah. Mengapa kamu lupakan Allah Subhanahu wa taala yang seluruh manfaat kebaikan kamu datang dari Allah? Lalu kamu tertawan, terpesona oleh kebaikan seseorang dengan sedikit yang diberikan kepada kamu. Nah, bagaimana sikap kita terhadap orang non-muslim yang berbuat baik kepada kita? Apakah cukup dengan terima kasih saja atau ada hal lain yang mesti diperhatikan? Kita dengar firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kalian diberikan satu tahiyat, baik ucapan yang baik atau katakan bingkisan hadiah yang diberikan kepada kita, maka balas dengan yang lebih baik. Atau kalau seandainya kamu tidak mampu, kamu balas dengan yang serupa. Jadi wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha urduha. Oleh karena itu kalau orang mengucapkan assalamualaikum, jawaban kita waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tambahan. Sebagai apa? Balasan yang lebih baik. Ini akan menumbuhkan rasa cinta di hati kita. Seorang memberikan hadiah, katakan pisang, diantarkan ke rumah kita, kita balas dengan yang lebih baik pada orang tersebut. Itu sesuai dengan perintah Allah. Kalau tidak mampu, kita doakan dia.
Ya Allah, berikan dia balasan yang lebih baik atas apa-apa yang dilakukan dan diberikan kepada saya. Berarti kita sudah membalas. Karena dia akan terima insya Allah yang lebih baik daripada apa yang diberikan. Artinya, baik dia muslim maupun non-muslim, kalau kita menerima kebaikan, ya, kebaikan-kebaikan yang dihalalkan Allah, ya, bukan sesuatu bingkisan, dalamnya terdapat hal yang diharamkan Allah. Contohnya dari seorang non-muslim mengirimkan parcel lebaran, terdapat minuman. Kita nggak boleh terima tersebut minuman. Mungkin orang mengatakan ambil saja parcelnya, buang minumannya. Tidak. Dia akan menganggap bahwa kita menerima dan mengakui apa yang diberikan walaupun terdapat barang yang haram. Kita kembalikan padanya, maaf, saya tidak menerima sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kamu ingin memberikan saya, bebaskan dari apa yang diharamkan Allah. Agar dia tahu bahwa kita menolak hal ini. Tapi kalau kita menerima, kalau kita buang yang diharamkan Allah, secara nggak langsung kita menganggap perbuatan dia benar. Ini merupakan hal yang salah. Jadi kembalikan, mohon maaf saya nggak menerima bingkisan, di dalamnya terdapat apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya teringat seorang pemimpin muslim mampir di satu negara. Mampir beberapa saat di airport, ya, sesuai dengan perjanjian untuk apa? Untuk mengadakan pembicaraan singkat. Tidak lama di airport, jadi diterima di airport. Waktu masuk ke dalam ruangan jamuan terdapat minuman keras. Langsung dia keluar. Ditanya kenapa? Saya nggak bisa masuk ke dalam satu majelis yang terdapat apa yang diharamkan Allah. Akhirnya mereka singkirkan dulu minuman keras semuanya. Baru dia masuk bersama-sama. Akan terlihat lebih mulia. Tapi di saat dia masuk terdapat minuman keras walaupun tidak diminum. Sewaktu apa? Gambar diambil, video disebarkan, dunia akan mengatakan bahwa fulan membiarkan yang mungkar. Jadi kita hargai kebaikan yang datang dari siapapun. Baik muslim maupun non-muslim. Nah, kita diberikan kebaikan dari non-muslim, kita balas dia dengan yang lebih baik. Kita juga ajak dia pada kebajikan. Ajak dia kembali pada Allah. Dengan sikap yang baik mulia, bukan dengan pelecehan maupun cacian serta makian. Dari saudara kita juga yang muslim sama. Kita juga apa? Membalas apa yang diberikan dengan balasan yang lebih baik sebagaimana perintah Allah tadi, wa idza huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha urudduha. Kalau tidak mampu, doakan dia, ya Allah ampuni dosanya. Balas dengan balasan yang lebih baik atas kebaikannya. Karena siapa yang mensyukuri perbuatan manusia itu sebagai ungkapan syukurnya pada Allah. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Yang enggak bersyukur pada kebaikan manusia, dia nggak mungkin bersyukur pada Allah. Kenapa? Karena ungkapan syukur ini merupakan satu hal yang lembut dan halus. Kalau dia tidak punya kelembutan terhadap kebaikan yang diberikan saudaranya yang penuh perhatian padanya, bagaimana dia akan bisa mengingat kebaikan-kebaikan Allah atas dirinya? Oleh karena itu orang yang durhaka pada ayah ibunya, mustahil dia akan bersyukur pada Allah. Tapi orang yang berbuat kebajikan, kebaktian pada ayah ibunya adalah orang-orang yang bisa merasakan betul-betul nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala atas dirinya. Jadi kalau orang ingkar kepada kedua orang tuanya, amal-amal ibadah yang dilakukan kepada Allah tidak akan diterima. Kenapa? Karena amal yang dilakukan bukan sebagai ungkapan syukurnya pada Allah. Kalau dia bersyukur, dia betul-betul akan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, berbakti pada ayah ibunya, bersabar dalam menghadapi berbagai macam ujian-ujian cobaan, apalagi di saat orang tua telah berada pada hari tua. Salah doa tadi? Baik Ustadz, ini ada pertanyaan di luar tema. Katanya kalau di setelah sholat itu bukannya berdoa, tapi berzikir. Tapi kalau mau berdoa itu adanya di dalam sholat saja. Sering kita mendengarkan penyampaian yang disampaikan oleh sebahagian ustadz, sebahagian asatidzah, tidak semuanya. Mereka mengatakan setelah sholat tidak terdapat doa, yang ada adalah zikir. Oleh karena itu banyak yang kita jumpai setelah sholat, ya, dia menolak untuk membaca doa. Dengan dalih firman Allah, فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ.
Kalau kalian menyelesaikan sholat, maka banyak-banyaklah kalian berzikir kepada Allah. Baik berdiri, duduk, maupun dalam keadaan berbaring. Lalu kita bertanya, bukankah doa itu zikir? Bukankah doa itu zikir? Bukankah doa itu sebagaimana sabda Nabi kita adalah sumsum daripada ibadah? Doa mukhul ibadah. Doa itu merupakan inti dan sumsum dari ibadah. Jadi zikrullah ini bermacam-macam. Membaca Al-Quran, zikir. Karena Al-Quran adalah kitab az-zikir. Allah berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikr, dan kami telah permudah Al-Quran untuk lidzikr, untuk selalu menjadi apa? Menjadi bahan zikir, renungan, ya, ingatan. Begitu juga innal ladzina kafaru bidzikri lamma ja'ahum wa innahu lakitabun aziz. Menunjuk kepada Al-Quran. Shad wal Qur'ani bidzikr, shad dan Quran yang penuh dengan pelajaran-pelajaran yang mengingatkan kita kepada Allah. Jadi kata zikir ini merupakan satu kata yang mencakup makna yang amat luas. Termasuk doa. Ya? Tasbih, tahmid, takbir, ya. Mengingatkan orang juga kembali pada Allah, mendengarkan nasihat ceramah, zikir. Fadzakir inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Betul enggak? Salat juga zikir. Nah, doa ini merupakan inti dari ibadah kita kepada Allah. Karena di saat hati seseorang, ya, dihadapkan ke hadapan Allah, kemudian dia berdoa memohon kepadanya, itu merupakan inti daripada zikir. Tapi kalau dia memohon kepada selain Allah Subhanahu wa taala, bertentangan dengan makna zikir tersebut. Lalu orang mengatakan, ya, ada zikir, ada doa, tapi bukan doa berjamaah. Tidak ada contohnya doa berjamaah. Nah, kita bertanya, referensi sumber agama kita dari mana? Quran maupun Nah, coba kita baca doa-doa Al-Quran. Doa Al-Quran dalam bentuk jamaah apa dalam bentuk sendiri-sendiri? Jamaah. Rabbana atina. Betul enggak? Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Nah, mereka yang berbicara mengatakan tidak ada contohnya, sebetulnya tidak memahami Al-Quran. Karena doa-doa Al-Quran sebagian besar dalam bentuk jamak. Adapun dalam bentuk mufrad itu pada saat menyangkut yang pribadi seperti Rabbil firli wali walidayya. Jangan doa ini dalam bentuk jamak hingga setiap orang cuma mengaminkan. Seharusnya setiap orang ingat pada orang tuanya. Sebelum dia berdoa untuk dirinya, keluarganya, dia berdoa untuk orang tuanya yang telah berjasa membesarkan, melahirkan dia. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tapi untuk yang lain, doa dalam Al-Quran datang dalam bentuk jamak. Begitu juga doa-doa Nabi kita berkaitan dengan hal umum dalam bentuk jamak. Nah, kita setelah sholat, kalau kita berdoa untuk kita dan saudara-saudara kita, apalagi dalam suasana-suasana sulit, penuh ancaman penyakit, doa berjamaah itu amat indah. Kenapa mereka kok menyibukkan umat untuk ribut mempersoalkan doa berjamaah setelah sholat? Tapi kenapa kemaksiatan yang sedang merajalela di tengah-tengah mereka, mereka tidak berbicara sama sekali? Saya perhatikan mereka bicara masalah ini begitu betul-betul begitu memenuhi sebahagian pembicaraan mereka dan menganggap orang yang berdoa setelah sholat merupakan bid'ah. Tapi terhadap LGBT, terhadap perzinaan, terhadap kemaksiatan, kezaliman, mereka duduk berpangku tangan. Bahkan punya kecondongan mendukung yang zalim. Aneh nggak? Jadi kepada ikhwan, kepada para da'i, jangan kita menyibukkan umat dengan pertentangan perselisihan yang akan menaburkan kebencian, permusuhan. Yang jelas-jelas mungkar dari perbuatan mungkar itu yang kita ingkari. Adapun apa-apa yang kalian tidak suka, yang dilakukan sebagian ikhwan kalian dari kebiasaan berdoa setelah sholat, atau katakan melakukan kunut, jangan kalian pertentangkan.
Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan mereka. Mereka penuh harap kepada Allah. Dan mereka juga bukan berdoa hanya untuk diri mereka, mereka berdoa untuk saudara-saudara mereka. Nah, orang yang kikir itu yang hanya berdoa untuk dirinya, lupa kepada saudara-saudaranya. Nah, melalui kehidupan berjamaah dalam sholatnya, begitu juga berjamaah dalam mengumpulkan zakat, berjamaah dalam doa, terbangun kebersamaan, kecintaan di antara orang yang beriman. Jadi kalau seorang mengatakan tidak ada contoh doa berjamaah dalam Quran maupun dalam sunnah, silahkan baca doa-doa Al-Quran. Anda akan menemukan ternyata sebahagian besar doa yang diajarkan Allah dalam bentuk jamak kecuali yang bersifat pribadi. Hadanallah wa iyyakum ajma'in wa ja'alana wa iyyakum min ibadihi shalihin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah banyak ilmu yang kita dapat pagi ini ya. Terima kasih Ustaz Hussein. Ya, saya Muhammad Krisna dan Atep Setiabudi juga Anis Muali mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.